Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran ilmu nahwu untuk pemula, yang mana pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang fi'il beserta tanda-tandanya. Sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis fi'il, ya. Yang pertama, fi'il berdasarkan kebutuhan terhadap objek. Yang mana fi'il ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fi'il lazim dan yang kedua fi'il muta'addi. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata kerja yang butuh terhadap objek, ya, namanya transitif, dan kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau intransitif. Begitu juga dalam bahasa Arab, secara khusus dalam ilmu nahwu, fi'il berdasarkan kebutuhan terhadap objek terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Contoh, qama, ya, telah berdiri. Jalasa, telah duduk. Kedua contoh kata kerja ini secara nalar tidak membutuhkan objek. Contohnya, qumtu, saya telah berdiri. Jalastu, saya telah duduk. Maka kedua kalimat ini sudah sempurna. Sekalipun ada tambahan, maka tambahannya disebut keterangan, bukan objek. Contoh, jalastu 'alal kursi, saya telah duduk di kursi, ya. Kemudian contoh berikutnya, qumtu fil masjidi, saya telah berdiri di dalam masjid. Maka di atas kursi dan di dalam masjid merupakan keterangan, bukan objek, ya. Kemudian yang kedua yaitu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya, kataba, telah menulis. Akala, telah makan. Apabila kita membuat kalimat, misalnya katabtu, saya telah menulis. Akaltu, saya telah makan. Maka secara nalar, kalimat ini pasti membutuhkan objek, ya. Apa yang dimakan? Apa yang ditulis? Sehingga kita masih perlu menambahkan objek di belakangnya. Contoh, kata betul risalata, saya telah menulis surat, ya. Atau contoh yang lain, akaltu samaka, saya telah memakan ikan. Dengan tambahan surat ar-risalata dan kata ikan as-samakah, barulah kedua kalimat di atas menjadi sempurna, ya, karena kata ar-risalata, kata as-samakah merupakan objek. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah fi'il lazim dan fi'il muta'addi memiliki ciri khusus sehingga kita bisa membedakan keduanya?
Secara tulisan, tidak ada bentuk tulisan khusus untuk fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Dari sisi penulisan, tidak ada tanda-tanda atau ciri-ciri khusus. Pertama, kita perlu mengetahui makna dari fi'il tersebut. Setelah itu, baru menggunakan nalar kita. Apakah kata tersebut membutuhkan objek atau tidak? Ya. Misalnya kata nasara, telah menolong. Ini merupakan salah satu contoh fi'il muta'addi. Ia memiliki objek perbuatan. Karena perbuatan menolong itu pasti ada yang ditolong. Ya. Namun kata zahaba, telah pergi, merupakan contoh fi'il lazim. Karena perbuatan pergi tidak membutuhkan objek. Ya. Mungkin hanya itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi fi'il dari sisi kebutuhan terhadap objek terbagi menjadi dua. Ada fi'il lazim, ya, fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek, dan fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.